Kami dari Sekolah SMK Sanjaya Gunung Kidul, kelas 10 TKJ. Di sini saya sebagai kelompok 2, anggota Maria Avelina Setiati, Trinaldin Asunta Aja, dan saya Martina Etris. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita membahas tentang kehidupan Kerajaan Tarumanegara, sedikit pendahuluan mengenai asal-usul penamaan kerajaan ini. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Tarum dan Nagara. Tarum diambil dari nama sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum, sementara Nagara berarti sebuah kerajaan. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dibuktikan dari penemuan kompleks Percandian Batujaya dan Cibuaya di muara Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui setelah ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa prasasti. Bukti sejarah berupa prasasti ini merupakan sebuah sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara yang amat penting. Untuk menguak sejarah dan kebenaran mengenai berdirinya kerajaan bercorak Hindu Siwa ini, kehidupan politik. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini, memuat nama raja-raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara. Namun pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanegara bernama Jaya Singhawarman. Namun banyak juga pakar sejarah yang meragukan isi naskah tersebut. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 280 Masehi oleh Jaya Singhawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sri Dharmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Makam Jaya Singhawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, sementara Dharmayawarman di tepi Kali Candrabaga atau Kali Bekasi. Kemudian raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan sungai Gomati sepanjang 12 km atau 6.112 tumbak. Penggalian dua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintah Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai itu yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Selain ketiga raja di Kerajaan Tarumanegara, berikut adalah daftar silsilah Raja Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Selain ketiga raja di Kerajaan Tarumanegara, berikut adalah daftar silsilah Raja Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Jika dilihat dari silsilah Kerajaan Tarumanegara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintah pada Kerajaan Tarumanegara masih bersifat turun-temurun. Seperti halnya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Indonesia. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian sungai Candrabaga dan sungai Gomati. Penggalian dua sungai ini merupakan bukti bahwa selain untuk menghindari banjir, tujuannya adalah digunakan untuk irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran mengenai bagaimana kehidupan ekonomi di Tarumanegara dapat juga diketahui dari catatan Fei Hin atau pedagang Tiongkok.
Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Kehidupan sosial budaya. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Kehidupan sosial di Tarumanegara setelah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu kemudian mengenal sistem kasta sama halnya dengan kerajaan di Kutai. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, serta mitologi. Bukti kehidupan sosial Tarumanegara yang telah terpengaruh oleh kebudayaan India dapat dilihat dari prasasti kebun kopi. Bukti kehidupan sosial Tarumanegara yang telah terpengaruh oleh kebudayaan India dapat dilihat dari prasasti kebun kopi yang memuat 2 kaki gajah Airawata atau tunggangan Batara India. Kemudian, masuknya pengaruh dari India juga menyebabkan perkembangan kebudayaan sebagai contoh. Di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti Tarumanegara berbentuk syair. Selain di bidang sastra, kebudayaan Pahat juga berkembang dibuktikan dengan kesamaan penemuan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siam. Arca yang ditemukan di Cibuaya yaitu sebuah arca Wisnu. Kehidupan agama. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Siswa, artinya mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita dari Fahin dalam bukunya berjudul Fakauci. Pada tahun 414 M, di Yepoti, yaitu Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri yaitu berasal dari Cina. Masa kemunduran. Mengalami kemunduran ketika dipimpin rajanya yang terakhir yaitu Prabu Taruswawa. Pada masa Tarusbawa, wilayah kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2 menjadi wilayah kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan kepemimpinan atau vacuum of power. Karena Tarusbawa sendiri lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada serangan dari kerajaan lain. Misalnya pada tahun 669 M, kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Shailendra, yaitu Raja Sriwijaya dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan kerajaan Sriwijaya.